Pace bene, masih di mea culpa. Kalau teman-teman masih ingat, kita pernah bahas tentang Allahu Akbar. Saya kemarin bertanya kepada seorang teman, seorang Libanon, dia seorang bruder dari satu kongregasi. Dan ini saya tampilkan pertanyaannya. Bro, I have questions. Ada pertanyaan-pertanyaan saya. In Arabic Mass, like in your right, dia dari ritus Maronit, dan mereka merayakan Ekaristi dalam bahasa Arab. Do you call God Almighty as Allahu Akbar? If no, what words do you use? Apakah kalian memakai kata Allahu Akbar? Kalau tidak, kata apa yang kalian pakai? Lalu jawabannya begini. Halo, we don't usually use it. Kami tak biasa memakainya. We say Allahu Azim, great artinya, besar. Allahu Kawi, Allahu Qadir, Allahu Jabbar, powerful. Allah yang penuh kekuatan. Atau Allahu Kulliyu Al-Qudra. Literally, secara literer dari teks itu artinya maha kuasa. Omnipotente. Punya semua kuasa, kekuatan. Allahu Kulliyu Al-Qudra. Lalu dia mencoba menjelaskan lagi apa maksudnya mereka tak biasa memakai itu. Some people, beberapa orang tidak memakai itu karena ada konotasi Islamiknya. Nah, itu yang kemarin kita persoalkan. Janganlah dipakai Allahu Akbar karena kesannya itu dikaitkan langsung ke agama Islam. Padahal itu adalah bahasa Arab. Tetapi di tempat sana pun ternyata konotasi itu kata Allahu Akbar itu dikonotasikan ke Islam juga terjadi di Libanon. Others consider it grammatically problematic. Ada juga orang yang beranggapan bahwa secara gramatikal, secara tata bahasa, istilah Allahu Akbar juga memiliki persoalan bila dikaitkan dengan teologi kekristenan. Lalu the first one is a Lebanese way to write the Arabic, maksudnya mungkin untuk menulis. Ini adalah cara orang Lebanon menulis tulisan Arab dengan huruf pertama itu when using Latin alphabet. Dipakai yang ketiga untuk menunjukkan satu alfabet yang ditunjukkan ini. Lalu saya coba menyimpulkan sementara. Christian doesn't use it. Not because of theological error, right? Just to avoid the similarity with the Muslim. Bukan karena ada persoalan teologis sebenarnya ya. Meski sebenarnya saya tahu dia sudah tulis ini. Some people don't use it. Other consider it grammatically problematic. Tapi saya mau fokus di sini. Bahwa tidak ada sebenarnya muatan teologi yang keliru kan. Hanya untuk mencegah keserupaan dengan Muslim kan. Saya coba menyimpulkan dengan cara demikian. Lalu dia buat jempol. Dia orang yang lembut. Saya pikir dia tidak langsung berani konfrontatif. Meski pada akhirnya toh dia menolak pendapat saya itu. Dalam arti sometimes it is used by Muslim to refute the incarnation. Dengan menyebut Allahu Akbar, Maha Besar, tak mungkin ada yang lain yang sebesar dia. Sebenarnya mau dikatakan bahwa inkarnasi itu tak mungkin, karena dia itu Maha Besar. Maka, then it becomes a theological problem. Dia coba jelaskan. Maka, simpelnya apa yang dia mau katakan di sini, kalau menyebut Allahu Akbar berarti Allah itu tak mungkin menjadi manusia. Ada konotasi demikian, ada a priori demikian. It has the meaning of a great God that cannot be related to the smallness of worldly reality. Saking besarnya Allah yang Maha Besar,
dia itu tidak bisa dihubungkan dengan kecilnya realitas duniawi ini. Apa maksudnya realitas duniawi itu? Daging. Tak mungkin menjadi Yesus dalam rupa Yesus Allah itu dengan menyebut Allahu Akbar. So, when we don't use it, it's kind of emphasizing the difference between the Christian concepts of unity and greatness of God and those in Islam. Maka dengan tidak memakai Allahu Akbar itu untuk mau menekankan perbedaan konsep keallahan itu, bahwa untuk orang Kristen diterima dalam iman bahwa Allah menjadi daging, tetapi bagi orang Muslim Allah itu demikian besar, ia tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan manusia atau bahkan hadir dalam rupa manusia. Maka dia itu Allahu Akbar. The literal translation of Allahu Akbar would be God is great. Oh, indeed, greater than. Ada komparatifnya juga di sana. This is where the grammar becomes problematic. Di sini tampak persoalan tata bahasanya katanya. Karena gantung dia. Sungguh lebih besar dari apa? Tidak terang. Maka sebagai satu pernyataan dari analisis terminologinya tidak begitu tepat, karena tidak full dia, lebih besar dari apa. Tapi dalam konteks ajaran itu tadi, maka dia itu lebih besar tidak mungkin sama dengan kecilnya makhluk dunia ini. Maka tidak ada inkarnasi. Ada penekanan semacam itu dalam istilah Allahu Akbar yang tentu secara kontekstual dimaknai. Tidak hanya sekedar literally kata demi kata, tetapi sesuai konteks dari mereka yang menggunakannya. Allora, per quanto riguarda altre parole, per esempio, maka mengenai kata-kata lain seperti misalnya Assalamualaikum, Insyaallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Bismillah, i cristiani le usano nella quotidianità? Apakah orang Kristen memakainya dalam keseharian? Solo la prima no. Hanya Allahu Akbar itu yang tidak. Assalamualaikum, noi diciamo Assalamu lakum. Qualche volta, beberapa kali sebaliknya, all'ultima Bismillah yang artinya nel nome di Dio, di dalam nama Allah. Noi usiamo Bismissalib. Ini dia, orang Katolik Maronit memakai istilah Bismissalib, nel nome della croce, dalam nama salib, o anche il solito segno della croce, nel nome del Padre. Bismissalib. Grazie caro, alcuni indonesiani me lo domandano. Terima kasih teman, beberapa orang Indonesia menanyakannya kepada saya, tetapi saya tidak yakin untuk menjawab mereka. Terima kasih. Vielen Dank. Jadi dia ini orang Lebanon. Kami sama-sama kuliah dan sama-sama pula kursus sekarang bahasa Jerman, tapi di tempat lain. Kebetulan sama-sama kursus. Dia di München, di München. Oke. Saya pikir terang, Allahu Akbar itu sedikit bermasalah untuk dipakai secara bersama. Karena ada di belakangnya persoalan teologis. Tetapi dengan istilah Assalamualaikum tidak ada persoalan. Tetapi dengan pelafalan yang berbeda bisa diterima. Ada gejala bahasa terjadi.
ketika digunakan di daerah yang berbeda. Ini misalnya assalamu lakum. Tahu ini bismillah, nel nome di Dio, di dalam nama Allah. Artinya bismillah, mereka memakai bismis salib di dalam nama salib. Itu dia. Saya pikir dengan ini ada sedikit pencerahan tentang bagaimana baiknya dipakai. Yang penting kita tahu ya, di balik Allahu Akbar itu ada perbedaan teologi juga, dan ada juga persoalan tata kata di sana sebagai rumusan kata demi kata. Pace bene.